Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rainita Milani Endika, NIM 100111282025084. Saya dari kelas IKMB. Baik, di sini saya akan mengidentifikasi risiko bahaya di permukiman lahan basah untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Analisis Keselamatan di Lahan Basah. Dengan judul Penanganan dan Pencegahan Kebakaran Lahan Basah di Pemukiman Lahan Basah Sumatera Selatan. Ada yang tahu gak lahan basah itu apa sih? Lahan basah atau wetland adalah wilayah-wilayah di mana tanahnya jenuh dengan air, baik bersifat permanen, menetap atau musiman. Wilayah-wilayah itu sebagian atau seluruhnya kadang-kadang tergenangi oleh lapisan air yang dangkal. Selanjutnya adalah manfaat lahan basah. Yang pertama, lahan basah pemasok air bersih. Yang kedua, lahan basah menyaring air dari limbah berbahaya. Ketiga, lahan basah sumber pakan manusia. Keempat, lahan basah pusat keanekaragaman hayati. Kelima, lahan basah perendam bencana alam. Keenam, lahan basah memerangi perubahan iklim. Dan yang terakhir, lahan basah sumber mata pencarian. Selanjutnya adalah jenis-jenis lahan basah. Yang pertama, rawa. Kedua, paya. Ketiga, gambut. Keempat, riparian. Dan yang terakhir, lahan basah buatan. Selanjutnya, penyebab kebakaran lahan basah di Sumatera Selatan. Kebakaran lahan maupun hutan di Indonesia umumnya 99,9% disebabkan oleh manusia, baik disengaja maupun akibat kelalaiannya. Sedangkan sisanya 0,1% adalah karena alam seperti petir dan larva gunung berapi. Penyebab kebakaran oleh manusia dapat dirinci sebagai berikut. Yang pertama, pembakaran lahan yang tidak terkendali sehingga berempet ke lahan lainnya. Kedua, pembukaan lahan tersebut dilaksanakan baik oleh masyarakat maupun perusahaan. Namun, bila pembukaan lahan dilaksanakan dengan pembakaran dalam skala besar sehingga pembakaran tersebut sulit terkendali. Yang ketiga, pembukaan lahan dilaksanakan untuk usaha perkebunan, HTI, pertanian lahan kering, sonor dan mencari ikan. Dan yang terakhir, pembukaan lahan yang paling berbahaya adalah di daerah rawa gambut. Selanjutnya adalah macam-macam kebakaran. Yang pertama, sebagian kebakaran di Sumsel adalah bermanfaat bagi petani kecil. Jadi, kebakaran tersebut merupakan kebakaran kecil yang hanya bertahan selama 1 sampai dengan 3 jam saja di siang hari. Yang kedua, pembukaan lahan oleh perkebunan besar masih menggunakan pembakaran dan mengakibatkan kebakaran besar. Jadi, hutan primer di Sumsel sudah hampir habis. Dapat terlihat beberapa contoh dari kebakaran akibat land clearing seperti masih banyak terjadi di Riau, Sumatera Utara, Jambi yang semuanya melanggar hukum. Nah, kebakaran ini dapat berlangsung selama beberapa hari, baik pada siang dan malam hari. Yang ketiga, kebakaran tidak terkendali dengan banyak asap. Jadi, kejadian ini terakhir kali terjadi pada tahun 1997 pada waktu El Nino dan masa laut kebakaran. Sebagian besar masih terjadi di lahan rawa. Dan yang terakhir, lahan gambut di Sumsel, Jambi, Kalimantan Tengah, dan Irian Jaya, kebakaran itu dapat bertahan lebih dari 1 bulan. Berikut adalah zona kebakaran lahan atau hutan periode 1 tahun 1997 di Sumatera Selatan. Yang pertama, lahan rawa atau gambut yang tersisa di Oki hampir semuanya rusak pada tahun 1997. Jadi, kebakaran lahan gambut ini menyebabkan adanya polusi asap di Palembang selama bulan September dan November. Yang kedua, beberapa kebakaran di ujung lahan rawa atau gambut di Muba atau sebelah utara Karangagung. Ketiga, kebakaran yang dilakukan untuk konversi menjadi perkebunan sawit dekat Muara Rupit yang merupakan hutan rawa gambut di dataran rendah. Dan yang terakhir, lahan basah primer di lahan kering dibuka dan dibakar, berada di sebelah timur Sungai Musi yang termasuk dalam Kabupaten Musirawas. Dampak kebakaran lahan basah. Jadi, setiap tahun ada kebakaran lahan dan hutan di Provinsi Sumatera Selatan. Namun yang paling besar adalah pada musim kemarau panjang yang terjadi setiap 3 sampai 4 tahun
antara bulan Juli dan Oktober. Kebakaran telah merugikan berbagai pihak, terutama masyarakat di tingkat Sumatera Selatan, Indonesia maupun internasional, serta perusahaan swasta dan pemerintah. Oleh karena itu, telah disepakati bahwa kebakaran lahan maupun hutan merupakan masalah kita semua. Berikut adalah dampak dari kebakaran lahan basah. Yang pertama, gangguan terhadap kesehatan. Yang kedua adalah terganggunya aktivitas sehari-hari. Ketiga, penurunan kualitas listrik lahan basah. Keempat adalah kehilangan aneka jenis tumbuhan dan flora. Kelima, lahan basah menjadi kering. Keenam, bisa menimbulkan korban. Selanjutnya adalah pencegahan dan penanggulangan kebakaran. Pencegahan dan penanggulangan kebakaran dibagi menjadi dua. Yang pertama, sistem pencegahan. Sistem pencegahan dibagi menjadi dua. Yang pertama, memikirkan tindakan sebelum terjadi masalah, antara lain jalan masuk ke lokasi kebakaran, sumber air dan masyarakatnya. Yang kedua, penyuluhan atau latihan, seperti penyebaran komik, pemutaran film, audiensi dengan saksi hidup korban kebakaran, kampanye radio, dan pemasangan rambu. Yang kedua adalah sistem pengendalian. Sistem pengendalian dibagi menjadi 4. Yang pertama, ada sistem organisasi komunikasi radio, dan yang kedua, pelatihan bukan hanya peralatan. Yang ketiga, rencana aksi seperti menyiapkan kelompok-kelompok terlatih, dan yang keempat, peralatan pengelolaan kebakaran hutan. Baik, terima kasih dan meminta maaf bila ada kesalahan dalam menyampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.